Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dian Diliana, dosen D3 Program Studi Perhotelan dari Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh pembelajaran adalah mata kuliah MICE Management. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dan membahas tentang industri perjalanan dan pariwisata yang berkaitan dengan penyelenggaraan berbagai acara seperti pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran. Mahasiswa akan mempelajari konsep perencanaan, pelaksanaan, manajemen acara, pemasaran acara, evaluasi acara, dan teknologi dalam MICE. Mata kuliah ini juga menekankan pentingnya profesionalisme, kreativitas, dan keberlanjutan dalam industri MICE. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami secara komprehensif tentang industri MICE, serta mampu merencanakan dan melaksanakan acara MICE yang sukses dan berdampak positif. Mata kuliah ini juga melatih mahasiswa menjadi seorang event organizer. Mata ajar dipilih disesuaikan dengan perkembangan zaman dan disesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga bermanfaat untuk generasi selanjutnya. Pada pertengahan mata kuliah, mahasiswa akan diberikan pengetahuan tentang cara menyusun proposal sebuah event dan diberikan tugas kelompok untuk praktek membuat proposal event dan mempresentasikannya di depan kelas. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan gugus pengendali mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi kegiatan industri MICE melalui pengenalan kegiatan meeting, insentif, konferensi, dan eksebisi atau disingkat MICE. Mahasiswa juga diharapkan mampu membuat sebuah proposal kegiatan, mengevaluasi kegiatan, hingga membuat laporan kegiatan event MICE dengan mengikuti pedoman kelengkapan proposal. Mahasiswa juga diharapkan dapat memberikan pelayanan prima dalam menangani penyelenggaraan MICE dan dapat memberikan solusi dalam menghadapi permasalahan penyelenggaraan MICE. Mata kuliah ini saya sampaikan dalam bentuk delivery, interaction, dan assessment. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan materi, 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester, 1 kali untuk pertemuan ujian akhir semester. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS dalam e-learning SIAKAD, serta presentasi tatap muka secara interaktif untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti video, kuis interaktif, dan Canva sebagai media pendukungnya. Interaksi dalam mata kuliah ini melibatkan interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, analisis, ataupun refleksi bersama. Kemudian asesmen atau penilaian proses yang saya lakukan berupa asesmen formatif, berupa kuis, tugas proyek baik individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian proses berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experiential learning dan project-based learning dengan metode presentasi, interaktif, praktik, kolaborasi kelompok, dan respons kreatif. Referensi yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah MICE Management ini yang pertama adalah modul, kemudian penelitian karya saya sendiri, juga ada buku dari para ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi masa kini. Berikut contoh video pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Saya doakan semuanya sehat walafiat dan Amin. semoga kegiatan mengajar hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan ada baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Teman-teman, pada pertemuan kali ini sudah menginjak pertemuan ke-14. Saya akan membahas tentang proposal sponsorship ya. Sebelum saya mulai, saya beritahukan dulu bahwa untuk absensi dapat teman-teman lakukan di si akad ya, dan untuk RPS juga bisa teman-teman download langsung ya, pertemuan 14. Jadi pertemuan kita pertemuan 1 sampai 14 sudah selesai semua ya, dan sebentar lagi kita akan menyelenggarakan ujian akhir semester ya. Sebelum pada pertemuan berikutnya, nanti pertemuan 15, teman-teman akan saya berikan kesempatan untuk presentasi tugas. Presentasi tugas itu, tugasnya apa? Akan saya berikan pada hari ini. Ya. Sebelum menginjak materi tentang proposal sponsorship pada pertemuan ke-14, saya mau refresh sedikit dulu nih, teman-teman. Kira-kira teman-teman masih ingat tidak? Ya, pertemuan ke-13. Ya, pertemuan ke-13 kita membahas tentang apa? Adakah yang masih ingat? Saya Bu izin menjawab. Oh, baik, Mas Bagus, dipersilahkan. Event marketing. Contohnya mensponsori salah satu kegiatan event olahraga. Jersinya di branding logo perusahaan yang mensponsori Bu. Oke, baik. Itu salah satu contoh event Iya Ibu. marketing yang Mas Bagus ingat dari pertemuan sebelumnya. Ya. Oke, jawaban bagus. Silahkan duduk kembali. Ya Bu. Baik, terima kasih Mas Bagus atas jawabannya. Itu sedikit refreshing dengan pertemuan kita yang pertemuan ke-13 bahwa salah satu contoh event marketing adalah menjadi sponsor kegiatan sepak bola dengan melakukan branding pada jersey pemain yang ditempeli logo perusahaan. Itu sudah betul jawabannya seperti itu. Jangan lupa ya. Baik. Kemudian teman-teman menginjak pertemuan pada hari ini yaitu tentang proposal sponsorship. Ya, saya jelaskan dulu apa capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Saya harapkan setelah teman-teman keluar dari ruangan ini, ya, teman-teman ada gambaran bagaimana sih cara membuat proposal sponsorship untuk sebuah event dan kemudian bisa mempraktekannya dan itu yang akan menjadi tugas teman-teman nanti untuk pilot project kita mata kuliah ini membuat proposal sponsorship event ya. Tugasnya akan saya berikan berkelompok, jangan khawatir ya, tapi ada deadline tertentu yang akan teman-teman penuhi. Ya, seperti itu. Ya, jelas ya semuanya? Baik. Saya mulai pertemuannya ini tentang susunan proposal sponsorship ya. Ketika teman-teman akan membuat proposal sponsorship ya, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui ya. Apa saja susunannya? Ini berikut akan saya jelaskan. Yang paling pertama, susunan proposal sponsorship itu harus ada pastinya halaman judul. Ya, judul. Jadi eventnya itu tentang apa? Ya, tentang wedding kah? Tentang mungkin pameran pembangunan kah? Ataukah mungkin kalau dalam lingkup kuliah, misalnya itu tentang penerimaan mahasiswa baru kah? Seperti itu. Ya. Atau mungkin teman-teman dari perhotelan untuk proposal sponsorshipnya yang pernah teman-teman kerjakan semester lalu mungkin proposal tentang table manner. Di sini sudah table manner semua teman-teman ya. Nah, sebelum acara table manner berlangsung, waktu itu teman-teman sudah mempraktekkan membuat proposal. Ya, proposal itu judulnya kalau tidak salah Eating Like Royal. Betul tidak? Nah, tanpa secara tidak sadar, teman-teman sudah membuat proposal sponsorship. Ya, dan di sini saya akan sempurnakan supaya nanti ke depannya teman-teman bisa membuat proposal sponsorship dengan baik dan benar. Ya. Yang pertama judul. Tadi saya sebutkan, saya spill tentang Eating Like Royal untuk table manner. Ya, itu sudah bagus ya. Judulnya sudah eye-catching. Ya. Kemudian berikutnya itu ada lokasi. Lokasinya teman-teman di mana? Waktu itu di mana lokasinya? Hotel Sahid Jaya. Baik, di situ harus tertera dengan jelas. Ada nama lokasi, kemudian di situ ada alamat juga, ya. Kemudian lengkap disertai dengan nomor telepon pastinya, ya. Kemudian setelah itu juga siapa penyelenggaranya harus tercantum dalam cover judul. Penyelenggaranya siapa waktu itu?
Himapro ya, Himpunan Mahasiswa Perhotelan. Ya, waktu itu kan waktu proposal sponsorship untuk table manner penyelenggaranya adalah teman-teman sendiri. Ya, itu harus tertera. Punya logo? Punya, itu harus tercantum di proposal untuk masalah kredibilitas teman-teman. Ya, ketika orang membuka sebuah proposal, di situ mereka akan yang paling pertama dipertanyakan adalah ini siapa sih yang menyelenggarakan? Seperti itu, ya. Oh, ini penyelenggaranya Himapro, sudah jelas, ya. Kemudian harus dicantumkan juga sekretariat Himapro itu ada di mana? Ada di mana? Mbak Emilia ada di mana? Ya, Universitas Muhammadiyah Karanganyar misalnya ditulis seperti itu di bawahnya di bagian halaman bawah covernya di Jalan apa? Jalan Papahan ya, seperti itu. Nah, seperti itu halaman judul. Kemudian ada latar belakang. Teman-teman, untuk apa membuat proposal sponsorship itu? Kalau untuk proposal table manner mungkin itu adalah untuk ini ya. Pertama, pemenuhan mata kuliah. Mata kuliah apa waktu itu? Mais. Ya, kemudian housekeeping ya. Ya, seperti itu pemenuhan untuk mata kuliah. Latar belakangnya seperti itu dijelaskan ya, bahwa pentingnya etika dalam kita makan, minum ya karena teman-teman akan bergaul nanti di lingkungan kantor ya, yang harus memperhatikan etika dan table manner. Itu akan bisa dijadikan latar belakang ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya harus ada tujuan kegiatan teman-teman. Ya, biasanya tujuan kegiatan ini adalah menjawab dari latar belakang masalah. Ya, menjawab dari latar belakang masalah. Ya, untuk pemenuhan mata kuliah tadi tujuannya, mata kuliah MICE, housekeeping, food and beverage seperti itu. Ya, itu kemudian supaya dapat meningkatkan sopan santun, mungkin tujuannya seperti itu dijelaskan dengan detail pada bagian tujuan proposal. Ya. Kemudian nama tema kegiatan kembali disebutkan. Tadi di halaman cover sudah ada, misal contohnya Eat Like Royal, ya. Nama kegiatan Eat Like Royal seperti itu adalah kegiatan table manner yang diikuti oleh waktu itu sampai 50 mahasiswa ya kalau nggak salah ya. 50 mahasiswa dijelaskan, dirincikan pada bagian nama dan tema kegiatan itu, ya. Kemudian berikutnya ya, untuk masalah proposal juga saya beritahukan bahwa harus dengan desain yang menarik. Ya, desain yang menarik. Ya, desain yang menarik itu seperti apa? Ya. Pertama, sesuai dengan tema. Ya, kalau temanya tentang Eat Like a Royal, tentang table manner, berarti akan mungkin dihiasi oleh gambar-gambar mungkin orang sedang dining, makan, kemudian dihiasinya lagi mungkin dengan setting table, ya, yang sudah lengkap, mungkin dengan cutleries di atasnya, seperti itu. Contoh-contohnya seperti itu. Ya, harus dikemas dengan tema yang menarik, kemasan covernya itu eye catching, seperti itu. Ya. Baik, itu ada beberapa bagian penting ya. Kemudian ada juga bagian yang tidak kalah pentingnya adalah di situ masalah tentang sponsorshipnya ya. Sponsorshipnya, misalnya teman-teman akan memberikan penawaran sponsorship dalam 3 bentuk. Yang paling pertama sponsor silver, kemudian yang kedua mungkin gold, kemudian yang ketiga adalah platinum, misalnya seperti itu. Misalnya penawaran untuk proposal di kerjasama sponsor silver, ya contohnya adalah teman-teman akan memberikan space logo sponsor akan dicantumkan di dalam proposal, ya kemudian disebutkan dalam adlib MC ketika acara berlangsung, misalnya contohnya begitu benefitnya untuk sponsor. Kemudian selain itu misalnya contohnya diberikan lagi benefit untuk sponsor, logonya dipasang di backdrop, ya bisa seperti itu. Kemudian juga selain itu bisa ditawarkan di spanduk kegiatan, teman-teman mungkin akan berfoto bersama ketika event table mannernya, dan spanduknya itu bisa ditempeli logo dari sponsornya. Benefitnya seperti itu contohnya. Ya teman-teman bisa kemasan sponsornya itu semenarik mungkin sehingga sponsor tertarik untuk mendanai, ya tertarik untuk mendanai begitu ya. Sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Untuk sponsornya apa sama
Baik, pertanyaan bagus akan saya jawab. Silakan. Sponsorship itu sama dengan iklan. Baik. Teman-teman bisa lihat dari slide ini yang saya berikan, kita akan mengulas dulu dari kelebihan dan kekurangan sponsorship. Dan itu akan menjawab pertanyaan Mbak Sinti. Ya. Baik, yang pertama, kelebihan sponsorship itu adalah lebih efektif karena tidak memerlukan promosi lagi. Dalam artian bahwa proposal sponsorship itu sama dengan iklan. Ya, sama dengan iklan secara tidak langsung. Ya, karena di situ teman-teman mengiklankan Hima Pro, ya, kemudian eventnya si contohnya tadi yang Itlek Royal itu, ya itu sudah merupakan sebuah iklan terselubung seperti itu. Jelas ya, Setia? Oke, baik, jelas. Selanjutnya juga bahwa kelebihan sponsorship ini adalah dapat menjangkau halayak ramai. Teman-teman akan menyebarkan sponsorship itu kemana-mana. Dan pastinya yang perlu diingat, kemana-mana ini adalah sesuai dengan target market proposal tersebut. Ya, kalau mungkin proposal yang sponsorship yang Like Royal itu, yang benar itu cocoknya adalah, contohnya satu, mungkin ke hotel, bisa, ya jadi sponsor, sahibnya itu sendiri dimintai sponsor mungkin, bisa, mungkin nanti bentuknya jatuhnya dari sahib potongan harga khusus, diskon, mungkin seperti itu. Kemudian ke supplier alat-alat perhotelan juga bisa, itu ya, itu akan terus memperluas halayak ramai sehingga event Anda dikenal. Itu kelebihan sponsorship, ya. Tapi teman-teman perlu ketahui juga bahwa proposal sponsorship itu adalah memiliki kekurangan juga ya teman-teman. Bahwa terkadang kita melebih-lebihkan produk yang kita jual atau event yang kita jual sehingga terlihat lebay. Terlihat lebay seperti itu ya. Betul kan? Kita kalau buat bikin proposal, wah dibikin bagus sekali, pesertanya dibanyak-banyakin, mungkin seperti itu. Jadi kan terlihat kekurangannya itu terlihat seperti too much, terlalu banyak, begitu terlalu banyak ya. Kemudian berikutnya, kekurangan berikutnya adalah terkadang apa yang digambarkan proposal itu tidak sesuai dengan keyakinan. Betul nggak? Target Anda 1000. Ya, target Anda 1000. Ternyata yang hadir cuma 500. Ya, tidak sesuai. Target tidak sesuai. Tapi teman-teman, banyak juga yang sponsorship, proposal sponsorship juga tepat target, tepat sasaran seperti itu. Target panitia mungkin 1000 atau mungkin 750, ternyata yang hadir lebih, yang ikut lebih. Seperti itu. Ya, tapi memang sedikit banyak untuk target itu selalu kurang dari apa yang disampaikan di proposal. Begitu. Jadi teman-teman usahakan ketika membuat proposal itu ketika menghitung berapa targetnya itu betul-betul dihitung. Dari mana menghitungnya? Bisa contohnya, event Anda ada di mana? Di Hotel Sahid. Hotel Sahid itu ada berapa ruangan, ada berapa luas ruangannya, menampung berapa kursi. Misalnya untuk hanya cukup untuk round table itu 50 kursi. Ya, berarti ya itu target peserta Anda 50. Gitu. Jangan lebih dari itu. Contohnya untuk penghitungan target atau sasaran itu seperti itu. Ya. Kemudian juga sponsorship itu memerlukan biaya yang cukup besar proposal itu. Ya. Teman-teman pernah melihat tidak proposal dibuat dengan begitu wahnya, dicetak dalam kertas yang sangat luxury, dijilid spiral begitu bagusnya, ya seperti itu. Jadi proposal sponsorship itu terkadang memakan biaya juga dalam sebuah event. Ya, jadi saran saya ketika teman-teman membuat proposal, dibuat sesimpel mungkin, seminimalis mungkin dengan low cost. Ya, apalagi sekarang sudah zamannya go green, paperless, betul tidak? Betul. Ya, go green, paperless seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa berpikir ke arah situ. Ya. Jangan terlalu besar, mungkin dulu ukuran A4, besar-besar seperti itu, ya. Mungkin sekarang cukup A4 dibagi 2 saja, seperti itu. Atau mungkin dalam bentuk model booklet, sehingga teman-teman ataupun ketika menyebarkan tidak kesusahan di jalan, dan yang readernya pun, si calon sponsornya membacanya itu mudah. Begitu. Ya. Kalau masih bisa diminimalisir dengan paperless, silahkan. Bisa ada soft file.
Tapi teman-teman perlu ingat, ketika penyebaran proposal sponsorship ini, ketika dalam bentuk penyebarannya menggunakan soft file, teman-teman harus sopan ya. Ketika memberikannya ke calon pelanggan, calon sponsor, berkenan saya berikan soft file saja Bapak, atau perlu saya antar hard file-nya ke kantor Bapak? Seperti itu. Ya. Jelas ya? Jelas. Baik, saya sudah banyak membahas tentang proposal sponsorship ya. Saya harap setelah ini mungkin teman-teman bisa membuat proposal sponsorship ya. Tapi saya berikan dulu kesempatan kepada teman-teman untuk melakukan analisis bersama dulu ya, sebelum melakukan pilot project tugas membuat proposal sponsorship dalam bentuk kelompok. Ya, setuju? Baik, nanti teman-teman ini semua sudah digabung saja dalam satu kelompok ya. Tugas dari saya adalah yang paling pertama, silahkan buat proposal sponsorship sebuah event. Bebas ya. Yang Himapro jangan dipakai lagi ya. Itu ya. Kemudian kan proposal sponsorship itu macam-macam ya, seperti yang disebutkan, ada mungkin Masta, kemudian bisa juga untuk proposal perlombaan futsal, mungkin olahraga di kampus, taekwondo atau karate ataupun kegiatan UKM lainnya. Ya, silahkan seperti itu. Jadi saya beri waktu teman-teman 10 menit untuk berdiskusi. Ya, silahkan berkelompok. Oke, jelas semuanya? Jelas. Oke, silahkan duduk berkelompok. Baik, teman-teman sudah 10 menit yang sangat singkat tadi untuk melakukan rembuk ya, diskusi ya, kesempatan analisis. Kalian mau melaksanakan tugas kelompoknya itu apa, mengerjakannya dalam bentuk proposal apa ya? Siapa yang mau menjawab proposal apakah yang akan teman-teman kerjakan? Oke, Mas Farhan silahkan. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami tadi kurang lebih kami nanti rencananya mau membuat proposal sponsor wedding yang akan diselenggarakan di Gedung Dakwah Muhammadiyah, dan nanti untuk penggunaannya kurang lebih 500 orang. Ya. Dan kami tadi juga sudah menyusun proposalnya, jadi kami tinggal programnya insya Allah nanti kurang lebih 2 minggu proposalnya sudah jadi. 2 minggu. Ya. Ya. Terima kasih Mas Farhan, silakan duduk kembali. Tadi Mas Farhan sudah memberikan gambaran tugas kelompok apa temanya yang akan dikerjakan oleh teman-teman ya. Berarti akan menggarap tentang proposal sponsorship event wedding dengan tema Jawa tradisional ya, weddingnya seperti itu ya. Oke, baik, bagus itu ya. Tempatnya di GDM, muat ya di GDM 500 ya. Muat. Oke, baik, silahkan dari hasil kerja kelompok singkat tadi teman-teman kembangkan menjadi sebuah proposal yang bagus ya. Tadi Mas Farhan menyanggupi 2 minggu ya, jangan telat nih. Berarti 2 minggu berikutnya teman-teman harus sudah menyerahkan proposal event wedding itu ke saya ya. Baik, terima kasih. Mungkin untuk tugas kelompok ini menutup mata kuliah saya di pertemuan ke-14 ini tentang proposal sponsorship ya. Saya harap setelah teman-teman mengikuti mata kuliah saya pagi ini, teman-teman bisa membuat proposal sponsorship yang menarik ya, eye-catching, mungkin menarik sponsor pastinya ya, dan juga bisa kita jual sebagai sarana promosi keluar event kita yang akan selenggarakan ya. Baik, terima kasih. Mungkin setelah beberapa jam ini kita bersama, mungkin supaya lebih bermanfaat, tadi kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir pada perkuliahan saya pagi ini, dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan ke-15 1 minggu ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.